Kalau memang di zaman dulu itu akan ada tamu istimewa atau akan ada pertanda buruk, ya mungkin aja itu adalah suatu ilmu kiriman yang memang dikirimnya lewat perantara manifestasi berupa burung perencak tamu ini, teman-teman. Makanya saya katakan, halo sahabat kicomania, jumpa lagi dengan saya di channel yang berbagi pengalaman seputar burung. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang mitos burung perencak kepala merah ya. Karena mitos dari burung perencak kepala merah ini dulu sempat ramai dan sampai saat ini juga terkadang masih ada yang meyakini tentang mitos perencak kepala merah ini, teman-teman. Nah berikut apa aja sih mitos dari burung perencak kepala merah ini? Baik, langsung aja untuk mitos yang pertama, yaitu ketika burung perencak kepala merah ini berkicau secara terus-menerus di depan rumah, konon katanya akan ada tamu yang istimewa, teman-teman. Makanya untuk perencak kepala merah ini sebagian ada yang menyebutnya dengan burung perencak tamu ya. Dan sampai sekarang ini juga banyak dari para kicomania yang menyebutnya dengan sebutan perencak tamu, teman-teman. Karena memang ada sejarah yang dimiliki oleh burung perencak kepala merah ini ya. Dan ada juga yang menyebutnya burung perencak kepala merah ini seperti yang saya sebutkan ini, teman-teman. Saya sering menyebutnya dengan sebutan burung perencak kepala merah ya. Cuma untuk sebutan dari burung perencak kepala merah ini, saya belum tahu pasti tentang sejarah sebutan perencak kepala merah ini. Padahal kalau saya bilang sih ini lebih tepatnya sebutan perencak atas, teman-teman. Karena di habitat aslinya dia lebih sering di ketinggian ya. Sedangkan perencak lumut yaitu dia adalah burung perencak bawahnya, teman-teman. Nah lalu sekarang apakah benar sih bahwa jika ada burung perencak kepala merah secara terus-menerus berkicau di depan rumah akan ada tamu istimewa? Dan bahkan ada juga yang menyebutnya jika burung perencak kepala merah ini berkicau di samping rumah sebelah kiri, terus berkicau di belakang rumah, ataupun berkicau di atas genteng rumah akan ada pertanda buruk. Nah kalau saya telusuri untuk di zaman yang sekarang-sekarang ini sama sekali nggak ada bukti tentang kebenarannya ya. Cuma kalau membicarakan tentang sejarah, hal itu mungkin kalau di zaman dulu mungkin ada benarnya juga, teman-teman. Karena hidup di zaman dulu itu suasana masih seperti hutan ya. Dan di zaman dulu itu banyak orang-orang yang mendalami ilmu spiritual, teman-teman. Nah, dari ilmu spiritual itu mungkin saja ada orang-orang yang memang memiliki ilmu hitam untuk mengirimkan ilmu hitamnya pada seseorang melalui jalur hewan, teman-teman. Seperti halnya kisah-kisah zaman dulu yang mengirimkan peluh, yaitu akan ada burung yang berwarna putih di atas genteng. Terus ada juga yang mengirimkan ilmu santet, yaitu akan ada burung yang berwarna hitam di atas genteng. Nah, begitupun dengan burung perencak tamu ini, teman-teman. Kalau memang di zaman dulu itu akan ada tamu istimewa atau akan ada pertanda buruk, ya mungkin aja itu adalah suatu ilmu kiriman yang memang dikirimnya lewat perantara manifestasi berupa burung perencak tamu ini, teman-teman. Makanya saya katakan untuk di zaman-zaman dulu itu kemungkinan ada benarnya juga ya. Akan tetapi kalau misalnya untuk di zaman-zaman sekarang ini, kalau saya katakan itu udah nggak ada ya. Karena untuk ilmu titen sendiri itu hampir punah, teman-teman. Dan untuk yang mendalaminya juga ilmu-ilmu semacam itu udah sangat sedikit sekali ya. Karena memang semakin bertambahnya tahun ke tahun, zaman sudah semakin canggih dan modern ya. Jadi untuk mitos yang seperti itu kalau untuk di zaman-zaman sekarang ini, saya katakan itu nggak ada, teman-teman. Dan kalau misalnya di zaman dulu itu memang benar-benar ada kisahnya, biarkan masa lalu itu kita jadikan sebuah sejarah aja ya. Jangan kita anggap bahwa di zaman sekarang ini masih ada. Karena sejauh ini saya telusuri tentang mitos burung perencak kepala merah ini dan hasilnya sama sekali nggak ada, teman-teman. Jadi kalau saran dari saya, lebih baik jangan kita percaya dengan mitos seperti itu ya.
Karena kalau misalnya di zaman dulu ada pun mungkin itu bukan hewan teman-teman, akan tetapi itu semacam bangsa jin ya, yang sudah bermanifestasi berubah wujud, dan wujudnya pun itu rupa-rupa teman-teman. Ada yang berupa keris, ada yang berupa batu akik, ada juga yang berupa gagak, dan bahkan ada juga yang menyerupai manusia juga teman-teman. Jadi kesimpulannya nggak ada burung perenjak kepala merah yang asli yang membawa malapetaka teman-teman. Karena itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang hidup sebagaimana mestinya teman-teman, yaitu hidup di alam dan berkicau ya. Berbeda dengan makhluk ciptaan Allah dari kalangan bangsa jin. Walaupun dia juga makhluk ciptaan Allah, akan tetapi tugas dia yaitu untuk menyengsarakan manusia dan menjerumuskan manusia teman-teman. Jadi lebih baik kita berhati-hati aja dalam menanggapi mitos seperti ini ya. Jangan hanya karena gara-gara hal ini hidup kita terjerumus dan terbawa ke dalam kesesatan teman-teman. Makanya untuk menanggapi mitos yang seperti ini kita harus berhati-hati ya. Nah oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Semoga video ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat. Salam sahabat Kicomania.